Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah lahirnya peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, bahwasanya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah termasuk kewenangan dari pengadilan agama ataupun PA yang sudah diatur dalam Undang-Undang pada nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 7 pada tahun 1989. Nah, selanjutnya ekonomi Islam atau disebut juga dengan ekonomi syariah, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasurasi syariah, obligasi syariah, dan juga surat berjangka menengah syariah. Nah, itu tadi rentetan dari ekonomi syariah. Nah, selanjutnya dikatakan kegiatan ekonomi apabila ada sebuah transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain, seperti halnya orang yang berjualan dengan orang yang membeli. Nah, ataupun orang yang menabung dan bank yang menerima tabungannya. Nah, dasar dari sebuah ekonomi adalah merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda kita semuanya. Seperti halnya uang ataupun tanah ataupun apapun itu yang milik kita yang sangat berharga ataupun yang bisa harganya dijual itu lebih dari lebih. Nah, selanjutnya sebuah transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa. Nah, sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau pembatalan. Ekonomi syariah telah disebutkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 1 ayat 1. Dengan demikian sengketa ekonomi syariah yaitu suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih yang pelaku kegiatan ekonomi di mana kegiatan ekonomi tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan, dan juga terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wan prestasi. Pastinya teman-teman semua sudah paham tentang apa itu wan prestasi, ataupun bisa disebut juga tentang kerugian melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Nah, itu tadi wan prestasi. Nah, yang selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2006 MA ataupun Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 pada tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah ataupun PERMA yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016, yaitu apabila kita menilik ke belakang yang lahirnya PERMA dengan diperluasnya kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tadi dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang diterbitkan kompilasi hukum ekonomi syariah atau disebut dengan KHES.
pada tahun 2008 berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum sebagai hukum formil ataupun bisa disebut juga hukum acara yang diketahui oleh Profesor Dr. Abdul Manan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kurang jelas kepada teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.